Gua itu ya awal tahu ada e-sport di Ayo Dance. Komen kok ini secara gue pribadi ya. Ibaratnya gue ngelihatnya apaan sih? Ibaratnya sepengetahuan gue dari ibaratnya teman gue kan juga ada ibaratnya yang pernah ikut e-sport Ayo Dance gitu. Playernya juga lah. Ibaratnya berujung dengan perpisahan yang nggak lekat di hati gitu. Gue ibaratnya orang-orang sombong kayak gue Joko ini, gue juga bisa sombong, gue juga pernah juara Olim kok. Meskipun menang hoki, gue skill gue pas-pasan gitu kan. Tapi setidaknya dapet. Lu jago juara Olim belum? Ngapain? Jadi penonton. Gue dulu seumur-umur main Ayo Dance ketahuan sama orang tua gue itu dan gue kena omel tuh gara-gara perkara beli mikes doang sih. Oh. Dulu kan mikes masih pocer-poceran tuh. Iya. Banyak banget tuh ketahuan tuh di gesper pantat gue. Terus sampai telepon wartel demi telepon sama couple. Iya. Terus jadi teleponan nih kan teleponan. Ngelihat billingnya anjir udah 5.000. Aku udah dulu ya. Sampai gitu. Mas Farid. Halo, apa kabar Mas? Baik ya Mas ya. Baik, ya. Jadi sebelum mulai mau bilang kalau ini tuh sebenarnya plan kita yang sudah sangat amat jauh ingin di start, tapi karena adanya PPKM lah ya, iya. dan segala macam, iya jadinya kita harus undur dan baru terjadi sekarang, Mas. Dan ini sebelumnya, ya oke. Juga lah ya. Dan sebelumnya juga kita juga di sini sudah melakukan protokol yang sudah melakukan tes swab dan segala macam. Jadi kami juga ingin mengizinkan untuk membuka masker. Jadi Mas Farid untuk buka juga nggak apa-apa. Sebenarnya kita juga udah ini ya. Udah swab ya? Iya, kita udah swab dan macam-macam. Aman. Kita pasti aman. Oke, let's start ya. Di sini namanya Mas Farid itu nama asli atau nama panggilan? Nama aslinya Farid Fahmi, dipanggil biasanya Farid. Oke, Farid Fahmi. Oh, mirip ya. Farid Fahmi. Oke. Mas Farid Fahmi ini salah satu klub yang ada di Daski. Sebutnya DSK. DSK ini kayak sering dengar ya DSK. Dulu tuh pokoknya tuh DSK itu terkenalnya dulu sih sebenarnya. Lebih kayak zaman-zaman masih kayak open beta sampai terakhir kayak menurut gue 2012. Terusnya kayak ya udah ya orang tahu DSK ya udah gitu loh. Enggak kayak dulu orang tahu DSK kayak wah isinya jago-jago tuh ada sini gitu loh. Terus kayak di server turnamen itu ya DSK ya emang kayak dulu tapi ya kayak ditakutin gitulah member. Oh, berarti DSK itu sudah terkenal dari dahulu kala banget ya zaman Audi banget ya. Dahulu kala banget meskipun gua masuk DSK-nya kayak masih tahun 2010. Oke. Di sini kita boleh lihat dulu di sini. Oh, full ya DSK semua ya dari couple sampai ke member. Iya. Solid sih, keren ya. sih ya. Di sini juga kalau dari segi kalau couple sih itu ya kayak fun-fun aja, makanya gue ngajaknya satu klub aja. Oh, ini couple fun. Couple fun aja. Dan couple-nya sendiri itu dia couple yang maksudnya yang udah di DSK lama apa baru masuk? Baru sih dia. Kayak belum ada setahun. Oh, belum ada setahun. Masih baru. Oh, DSK itu berarti sekarang itu termasuk klub yang sudah aktif lagi? Apa gimana? Dibilang aktif ya masih aktif karena gue ya masih dibilang kayak masih aktif main. Ya gitu aja, lempeng aja udah. Lempeng aja ya berarti ya. Kalau ada yang mau join ya kebanyakan gue tolakin sih. Gue malas ngetes orangnya. Oh, tapi masih emang lagi buka rekrutan apa emang DSK enggak? Itu dari dulu kalau setahu gue nggak pernah OT. Tapi orang mencari. Orang yang mencari. Nah. Oh. Tapi open testnya sendiri sulit ya? Wah, gue dulu masuknya tesnya 2 minggu, bro. 2 minggu? Gue disuruh buy one sama orang. Coba contoh, itu tahun berapa tadi masuk? 2010 ya? Coba contoh tes yang zaman dulu deh, pengen tahu. Kayak gimana sih? Ngalahin salah satu wakilnya ada namanya DSK Dark. DSK itu Dark. Dulu paling jago logo Autis sama logo Fiesta gitu-gitu tuh jago banget. Oh. Pokoknya tuh udah. Dan itu gue waktu itu pernah dites sama yang nama nicknya DSK Bonbon. Disuruh buy one, gue kalah. Akhirnya dikasih waktu, gue minta waktu kayak seminggu apa segala macam, kayak seminggu lah. Ya udah gue akhirnya kayak udah lumayan bisa lagu tersebut
Ya udah, gue udah bisa ngalahin dia. Itu juga masih nunggu 5 hari lagi baru di ACC. Oh jadi walaupun udah ngalahin dia masih ada rundingan lagi. Rundingan lagi tuh emang tesnya susah banget sih. Oh dulu. Gila. Gue bener-bener by one. Yang orang yang kayak menurut gue gila tuh jago banget, gimana gue bisa ngebantai dia gitu loh. Iya ibaratnya. sih. Tapi tes dulu itu udah ada C belum ya? Udah ada C3 dulu. C3 yang masih biru gak sih? Iya, Apa oranye yang kayaknya. dulu kan pas startnya Ayo 3 doang C-nya. Iya, yang warna biru kan, yang cuma 3. Bener gak sih? Enggak. Yang biru putih gitu. Orange sih. Oh, merah orange. sih, merah. Oh. Merah biru. Oh, kok orange sih? Oh Salah. iya. Merah. Oh, maksudnya ininya sih lambang C-nya yang aku maksud. Oh, lambang C-nya. Warna Lambang biru, C-nya biru kan? ya Nah, benar. iya bener ya itu kan. Oh, lambang C-nya kirain C-nya itu Enggak, itu mah merah. Warna merah ya. Iya. Merah. Kalau inget Ayoden inget banget. Kalau zaman dulu cuma inget C-nya doang itu warna biru gitu Warna kan. biru ya. Gila sih itu. Aduh, zaman Tapi Ayoden dulu sama sekarang tuh kayak berasa beda gak sih? Beda jauh gak sih? Oh, kalau gue pribadi sih ya. Kalau pribadi gue sih nih, maaf aja, beda banget. Beda banget ya. Beda banget. Dari segi apa ya? Segi drama pun juga udah beda. Bahkan parah. personality-nya zaman dulu dan sekarang tuh udah merasa beda banget gak sih? Kalau personality beda tipis sih, cuman vibes-nya sih gue. Oh iya vibes-nya, sorry vibes-nya maksudnya. Vibes-nya tuh kayak beda banget kan. Dan gue tuh orangnya tipenya kan kayak lebih nyaman sama, ibaratnya lu punya teman lama sama teman baru. Gue tuh tipe-tipe orang yang nyaman sama teman lama. Jadi gue kenapa gue lebih menyukai vibes yang zaman dulu ya karena itu. Zaman dulu sih emang kayak lebih vibes-nya lebih enak gitu Lebih enak sih menurut gue. Kayak sekarang. Kayak solidnya ada. Iya. Terus sekarang tuh ya kalau kayak mau kenalan sama orang baru tuh kayak bener-bener apa ya? Sorry to say, maksudnya kayak lebih ke agak gengsi. Bener gak sih? Kalau sekarang Iya, gue merasa kayak gitu loh, kayak mau gengsi kenalan. ada kayaknya. Iya. Iya, ada lah ya, ada. gengsian gitulah. Kayak maksudnya gimana ya? Cara orang kenalan dulu, kayak maksudnya tuh kayak sistemnya normal nih. Wih seru nih gini. Naik besoknya mabar lagi. Kalau sekarang, contoh cowok mau kenalan sama cewek, langsung diminta IG-nya. Iya gak sih? Kalau dulu minta nomor HP. Iya juga, tapi maksudnya sekarang tuh kayak lebih terlalu barbar gitu loh. Iya, kayak cowok-cowok zaman sekarang tuh kan kayak bagi IG dong, Iya, dapat nih bagi IG IG nih dong. lihat. Ih jelek, nggak mau Jelek, langsung ditinggalin, Iya ya. kan, sekarang Kurang kayak gitu ajar loh. emang. Ya, cowok-cowok zaman sekarang emang gila. Kalau dulu kan kayak masih zaman-zaman belum ada BBM segala macam kan masih penasaran kan mukanya kayak gimana. Masih zaman Friendster gitu loh. Iya, itu Belum ada zamannya Facebook. kita masih melakukan effort demi kenalan sama satu cewek Iya, gitu loh. masih Sekarang effort beda gitu. banget ya. Iya. Udah kayak ada jalur yang lebih simpel untuk ngeliat Iya. tampang, udah langsung ditinggalin. Parah sih. Walaupun teknologi canggih kayak otak-otak orang kayaknya sama sih canggih juga sih. Iya, Tetapi maksudnya ya aneh sih ya maksudnya zaman Aneh sekarang banget, ya. parah. Dan sekarang tuh benar-benar aneh sih. Oke. Terus sebelumnya ini kita mundur lagi nih. Ya, nggak apa. Saya ada ke-skip ngebahas soal awal mula main Ayoden. Dengar-dengar Mas Farid ini dulu mainnya nggak main Ayoden doang, tapi main RF. Iya, dulu gue mainnya tuh RF, bis tuh pokoknya zaman itu sebenarnya tuh masih close beta ya. Iya, kok kayaknya close beta deh, akhir-akhir 2007 awal 2008 pokoknya. Jadi gue ngelihat sebelah gue lagi main Ayo dan kayak seru banget kan. Gue ibaratnya dulu di warnet tuh kayak bisa sampai 3 jam, 5 jam gitu lah. Masih zaman dulu masih kuat tuh, kayak begadang hajar aja terus kalau masih sekolah, zaman-zaman sekolah kan. Terus kayak bosan gitu, gue pengen main apa, ngeliat sebelah gue kayak ini kayak game seru nih. Terus gue liat tuh game apaan. Dulu kan bukan asal istilah, kalau sekarang kan manggilnya kan acil gitu loh, kayak bocil gitu loh. Itu game apaan bro, gue bilang gitu. Ayo dance bang katanya. Oh bisa kenal sama orang-orang ya, nari-nari gitu ya. Iya bisa kenal bisa kenal sama cewek juga katanya. Bisa ngajak couple segala macam. Iya karena Ayoden dulu disebutnya games yang banyak player cewek juga ya. Player cewek. Terus ya udah akhirnya gue nyoba daftar main, dapat Mikes 20.000. Oh ya? Iya dulu kayak daftar dapat free Mikes 20.000. Oh masih zamannya Megasus baru dia angkat gitu Iya, gak sih? Iya. Habis itu ya udah gue main ya sampai sekarang. Dari awal 2008 lah. Kalau akhir-akhir 2007. Nah, itu kan dari 2008 sampai sekarang 2021. Iya. Itu pernah gak kayak sementara waktu untuk vakum? Pernah kayak di vakumnya tuh kayak cuman dulu kan zaman aktif-aktifnya kuliah banget lah. Itu sempat vakum kayak Sibuk ya, 2 tahun lah ya. Sibuk, habis itu gua mau UN. Itu juga ya 2 tahun lah kurang lebih. Oh. Di Tapi ya tahun 2014 kayaknya, 14. 2014 ya, oke.
Berarti 2014 ke atas itu ada vakum-vakumnya Ada sedikit. vakum-vakumnya lah. Oke. Gini nih, Mas Farid. Apa tuh? Ini tuh ya. Dengar-dengar dari sebagian besar netizen audition. Iya. Dengar-dengar Mas Farid dari awal mula main Ayo Dance. Enggak, dari Ayo Dance lahir. Dengar-dengar Mas Farid udah ada couple. terus. Belum kelar. Terus sampai sempet-sempetnya sampai manjat pagar. Benar, itu benar gak? Iya. Sama satu lagi. Itu dari mana anjir? Dan sempet-sempetnya ke wartel, warung telepon demi telepon si couple. Itu benar. Bener. Itu gimana ceritanya? Maksudnya kok bisa? Dari awal ya. Ya, Jadi coba. ceritanya gue baru main Ayo Dance 3 hari nih. Dapat kenalan cewek. Gue ajak couple-an. Yaudah kalau biasanya kalau ngajak couple-an tuh orang kontak lah ya. Dan kebetulan gue zaman main Ayo Dance tuh masih SMP. Gue SMP belum dikasih handphone. Oh, oke. Gue dididik kayak gue selama SMP dari awal sampai SMP gue dikasih handphone. Terus gue ya udah dia ngasih nomor handphone. Gue telepon dari wartel. Terus yang manjat pagar itu kenapa tuh? Manjat pagar? Itu beda lagi ceritanya. Ada lagi selain wartel ini. Dikira nyambung. Terus sampai telepon wartel demi telepon sama couple. Iya. Terus jadi gimana? teleponan nih kan ya, teleponan. Ngelihat billingnya anjir udah 5.000. Aku udah dulu ya. Sampai gitu. Aku udah dulu ya dipanggil mama pulang. Aku udah dulu ya dipanggil mama pulang. Ya zaman dulu uang jajan berapa sih? Paling gede ceban 5.000 udah setengah uang jajan. Tapi demi apa? Telepon wartel buat kabarin doang billing Iya, habis. kayak ibaratnya baru kapalan nih teleponan aja, kenalan nih namanya siapa, ini. Ya. Dilihat billingnya ya asik-asik ngobrol 5.000. Dia udahan dulu ya. Telepon di wartel tuh. Itu epic zaman banget dahulu sih, ya. Iya, zaman dulu. Tapi momen kayak gitu tuh kayak ingetnya Iya, itu lucu ya, lucu, gitu iya, ya. lucu kalau ingat dulu tuh lucu lu zaman-zaman masih ya apalagi dulu gue belum dikasih megang handphone. Iya. Sampai wortel ya. Terus ini manjat pagar apa nih? Ini apa nih? Maksudnya apa nih? Jadi dulu gue punya couple. Ha-ha. Dulu ibaratnya gue zaman masih ya ibaratnya masih diperhatiin sama orang tua lah. Ke warnet nggak boleh. Terus malam-malam ibarat nyokap bokap gue udah tidur nih. Tapi couple gue lagi main, terus gue kayak, aduh gue pengen main ya, pengen main sama couple gue nih, gimana gitu. Ya udah, pas gue udah jam tidur tuh pokoknya tuh bokap nyokap gue biasanya jam 10 udah tidur tuh. Terus gue ya udah, telepon teman gue, tolong jemput gue dong, nganterin gue mau ke warnet, tunggu aja di situ. Terus gue keluar diam-diam, ya udah manjat pagar gue. Demi main sama couple gue di warnet. Terus itu mainnya kayak lama gitu. Mainnya gue ya udah jam 1 udah balik. Oh, tapi ketahuan gak akhirnya? Enggak. Gokil. Ini keren banget. Ya ibaratnya gak munafik lah. Orang kalau udah tahu seluk beluknya rumah, mau keluar rumah dikunci mau kagak pasti udah handal lah. Lo yang punya rumah. Iya, makanya. Tapi kocak sih. Lo yang punya rumah gitu. Ya tapi gitu ya demi main sama couple gue sampai manjat pagar. Tapi kebayang gak sih kalau itu ketahuan? Gimana ya? Gue dulu seumur-umur main Ayo Dance ketahuan sama orang tua gue itu dan gue kena omel tuh gara-gara perkara beli mikes doang sih. Oh. Dulu kan mikir masih pacaran tuh. Iya. Banyak banget tuh ketahuan tuh di gesper pantat gue. Sakit di gesper gue. Udah gitu keluarga gue ibaratnya kayak emak gue kan orang Batak kan ya. Iya keras lah. Iya. Ngeri ya. Sampai digesper. Digesper gua. Oke, lanjut. Dah. Ini kan pernah menjadi anak Olimpiade di tahun 2015. Iya, 2015. Benar ya? Iya. Yang di kontesnya di mana? Di Mall Casablanca. Mall Casablanca. Di Kokas. Dan Mas Farid menang dengan juara berapa? Juara 3. Juara 3 hoki. Gini nih, semua orang yang juara pasti bilangnya hoki. Enggak, masalahnya emang bener hoki. Jadi gini, gua jadi gimana? Untuk kalau mau tahu ceritanya tuh dulu bikin timnya aja tuh ngasal. Tim ngasal. Bener-bener kayak tunggu, ini turnamen tim atau yang sendiri-sendiri? tim. Kalau dulu tim. tim. Sekarang pun juga tim sebenarnya, cuman kayak yang lebih kan kalau sekarang qualifier-nya lebih kayak ke
individual ke luar negeri kan. Korea terakhir kan Cina tuh. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan belum ada. Jadi dulu tim masih gitu. di kota. Tim. Jadi ada satu temen gua, nggak teman sih, kayak teman dikenalin gitu loh. Teman dikenalin, terus itu mungkin dia tahu dari teman gua kalau gua bisa, dulu tuh gua cuman bisa pada saat tahun itu ya 2015 tuh gue lebih spesial ke mode couple. Nah jadi teman gue itu nge-whips gue tuh, halo Rit, gini ngajakin tim segala macem. Terus gue sempat bingung, anjir ini orang ngajakin gue tim, masalahnya teman gue itu salah satu top player beat up. Bener-bener kayak top banget. Begitu dia pernah juara All In 2010. Terus ya udah gue kayak percaya nggak percaya. Terus gue bilang, tapi skill gue segini-segini aja. Gue bilang, gue dibilang jago enggak, tapi gue bisa main, gue bilang gitu. Terus ya udah nggak apa-apa Rit, main iseng aja. Nah ibaratnya kan kalau pandangan gue, anjir ini orang kayak baru kenal aja bisa percaya sama gue gitu loh. Ya udah dong, jadi pas di situ dia nyuruh gue nyari orang. Akhirnya gue nyari lagi, kan dulu 4 orang tuh, udah berdua tuh, tinggal kurang 2 orang kan. 2 orang lagi ini gue ngambil yang bener-bener kayak teman deket gue. Yang satu main normal, dulu kan Olimnya itu yang mode couple-nya bisa cowok sama cowok. Bukan jadi, yang cewek-cewek gitu ya? Cowok-cewek pernah ada 2013 atau 2014 gitu. Cowok-cewek. Nah pas tahun yang gue itu cowok-cowok bisa. Jadi gue narik teman gue 2 orang yang menurut gue kayak meskipun gue beban, mereka nggak bakal gue nggak berasa kayak gue gak enak gitu loh, karena teman gue sendiri. Iya. Jadi kayak kalau orang lain kan kayak misalkan meskipun dia jago tuh kayak feel-nya beda menurut gue. Mentalnya udah dapat lah ya maksudnya ya. Ya mentalnya gitu. Ya. Bener ya. Awalnya tuh kita berempat tuh kayak yang nggak ada saling kenal. Terus kayak berawal dari teman gue yang pertama ini yang ngajakin, kayak langsung ngomong, gue percaya sama lo orang. Ya udah gue dari sini kayak gue ada pokoknya teman gue ini beat up ini namanya Kevin, yang main normalnya namanya Yoyo, dipanggilnya Yoyo. Yang partner gue sama gue itu yang couple itu namanya Mario. Nah pokoknya tuh jadi si yang dari gue ngomong sama si Yoyo, yuk gimana kalau kita cari waret yuk, gak enak nih si Kevin kayaknya udah percaya banget sama gue. Kalau gue mainnya kayak biasa-biasa ya kayak gue gak enak gitu. Terus ya udah akhirnya gue latihan sama Yoyo sampai bener-bener sampai ke hari apa tuh ya waktu itu, Jumat kayaknya. Kan dulu jadi gue ngambil perwakilan dari Jakarta. Iya. Kan dulu kan kota-kota tuh dari yang ada dari Medan, Jogja gitu-gitu kan. Nah, gue yang di Kokas itu ngambil yang perwakilan dari Jakarta. Yang perwakilan dari Jakarta itu ngambil 2 juara 1 sama 2, juara 2-nya. Ya udah pas itu hari Jumat kita main, cuman modal kita main aja. Santai aja, Bray, gitu. Gue percaya. Ya udah kita main kayak lepas aja gitu, kayak karena kita dari awal udah kayak dia tuh kayak udah santai aja gitu loh. Itu lebih kayak ngeliatnya kayak santai apa kayak pasrah ya? Pasrah enggak pasrah. Enggak boleh dong. Enggak bisa dong. Gue kalau bilang pasrah enggak bisa, karena temen gue yang awal ngajakin itu bisa dibilang jago. Gue enggak bisa bilang pasrah meskipun dia kayak nothing tulus gitu. Tapi ngomongnya kayak pasrah ya, kayak udahlah main santai aja gitu. Iya, dia enggak, maksudnya mungkin dia lebih pengen bikin kita santai kali ya. Iya sih, itu namanya kayak dengan lagi melatih mental gitu sih. Iya, bikin kita santai dan kita relax aja. Dan bener-bener waktu itu gue main bener-bener relax di situ. Teman gue juga relax banget. Yaudah akhirnya kita bertiga nggak taunya dapat medali perak bertiga di tiap mode. Terus akhirnya lolos. Dari ketiga mode itu ya tadi. Ketiga mode. Jadi kan udah penyisiannya beat up, couple sama single. Dan kita bertiga dapat medali perak. Yang ketiga tuh perak ya? Apa bronze ya? Bronze ya? Kurang tahu sih. Itulah pokoknya peringkat 3 lah. Iya, dapat achievement lah ya. Jadi pokoknya kita poinnya gede, ya udah. Kita kayak yang udah dari tiap kota, dan gue kebetulan perwakilan di Jakarta, diadu di hari Minggu. Di situ. Ya udah di situ pun juga kita juga mainnya sempat ada drama. Jadi satu teman gue ini telat datangnya. Jadi kayak yang seharusnya kita nge-rec mode beat up, dia masih di kereta. Bray, rek mode lain dulu. Gue nanti dulu, udah telat ini. Rek mode lain dulu aja. Udah gue percaya kayak begitu. Tapi gimana hasilnya? Maksudnya? Ya untungnya waktu itu ngerek single dulu sih. Jadi masih sempat ya? Masih sempat. Terus akhirnya pas dia datang, udah kita tenang ya kan. Terus dia ya udah,
Dah main aja, tenang aja. Kalau saya kita pas yang single itu kita udah dapat poin 1. Pas udah dapat poin 1, lawannya nge-recouple, dapat poin lagi. Ternyata hoki, ya nggak tahu lah. Pokoknya nggak tahu hoki atau emang gue jago nggak tahu. Iya. Hoki terus ya. Terus terakhir pokoknya ya udah dia main, terus ternyata menang lagi, ya udah sampai perebutan juara 3. Kalahnya itu gue waktu itu lawan timnya Fadli. Oh, tim Fadli. Semi-nya. Tunggu, sebelumnya nama nama timnya apa? Mas Fadli. Eng Ermi. Dulu tuh kalau kata teman gue si Yoyo bilangnya kenapa Eng Ermi karena kita penguasa 4 mode. Tunggu, Eng Ermi itu emang artinya apa? Ya itu yang lo tahu The Legend of Eng gak sih yang pengendali 4 elemen? Oh. Ya, baru masuk. Ya, itu. Eng. Oh ya, iya. Jadi kayak temen gue bilangnya, "Udah kita Eng Ermi aja. Kita kan bisa menguasai masing-masing mode nih." Ya udah, penguasa 4 mode katanya. Padahal Eng itu 4 elemen. Padahal 4 mode. Jadi ya udah bodo amat, ya udahlah. Tapi keren loh. Ya, tapi konsepnya emang boleh sih, tapi ya udah. Terus sampai ya udah kalau seminya kalah lawan tim Fadli, ya udah rebutan juara 3 yang lawan tim Medan. Tim Medan. Kebetulan Fadli itu dia mewakili Kota Bandung. Oh iya, karena emang orang Bandung ya. Orang Bandung iya. Tapi orang Bandung emang jago-jago sih. Banyak sih emang bener kan? yang jago. Dan akhirnya timnya Mas Farid melawan tim Mas Fadli kalah jadinya. Iya kalah waktu seminya. Tapi dapat juara 3. Dapat juara 3 pas rebutan juara 3. Tapi itu sebuah achievement ya tetap bangga lah ya harusnya ya. Iya bangga sih. Tapi sebelumnya ya Mas Farid ini kan katanya main ini terlalu santai, kalem, nggak takut sama sekali. Sebelumnya itu pernah turnamen lagi gak? Apa itu benar-benar for the first time? Pernah sih kayak turnamen biasa aja. Iya internal gitu tapi pernah ya? Pernah. Oh, oke. Itu berarti emang udah ada pengalaman ya. Good. Dan Mas Farid ini pas awal-awal mula Ayaden nih keluar nih di tahun 2008 yang namanya Cheat. Cheat anti merah. Cheat anti. Ya dulu terkenal banget tuh Cheat anti merah dan gua salah satu pemakai. Dan Mas Farid salah satu pemakai. Salah satu pemakai. Dulu gua gak bisa pakai C, benar-benar gak bisa pakai C gua. Oh, tapi Mas Farid dengan pakai itu kayak gimana ya maksudnya? Tapi namanya awal-awal mula Ayaden, Cheat itu kan kayak masih banyak orang pakai gak sih untuk main battle party? Ya dulu cheat perfect itu mesti relock mulu tiap kali play ya kan dulu tuh. Terus kayak ya pokoknya tiap main tiap per play relock, tiap play relock gitu-gitu. Dulu buat nyari den sih memang. Iya, dulu emang cari den tuh emang berat banget. Gua pakai cheat C itu karena gua ngelihat orang-orang story kayak lambangnya kan bagus tuh ada iwan-iwannya gitu. Yang ada yang emas, ada yang biru ya kan. Aduh, gua pengen dapetin dah tapi story susah banget, mesti pakai C. Ya udah gua akhirnya pakai cheat C keterusan sampai mainin biasa juga. Oh, jadi awalnya untuk story ya, untuk cari story. Untuk story, terus akhirnya pakai untuk main main biasa. Tapi Mas Farid sendiri kan dulunya pemakai. Terus lepasnya lagi tuh kapan? Jadi gue dulu ada satu warnet teman-teman gue. Teman gue tuh bisa dibilang jago banget tuh kayak ibaratnya ya kayak ngeremehin gue gitu. Oh, pernah diremehin nih? Pernah. Gue kalau soal diremeh-remehin udah sering banget, bahkan sampai sekarang mungkin. Oh ya? Terus kayak gue diremehin kayak gue ya kalau istilahnya sekarang tuh kayak insecure lah ya. Ya dulu gue ngerasa kayak gitulah. Habis itu gue pindah warnet, gue bertapa aja. Bertapa bener-bener kayak anjir gue kayak jiwa gue waktu itu gamers banget lah pokoknya. Sampai bertapa banget. Berarti gitu. kayak dunia game kayak ambis banget ya Mas Farid ya. Ambis banget parah ya bang. Terus kayak ya udah gue berlatih lah berapa hari, ya seminggu berapa hari lah gitu. Gue udah bisa kayak main CCK, C8, C6 gitu. C6, C3 dulu masih. Udah bisa 1 juta dalam gitu. Cuma beberapa hari? Seminggu berapa hari lah. Karena dulu basicnya gue kayak udah lancar dalam mencet, cuman kayak gue agak kaku dalam merahnya aja. Jadi dengan melatih tangannya juga sama otaknya aja sih. Iya sih, tapi dengan perjuangan Mas Farid dulu, sampai sekarang terjadilah sampai dapat turnamen gitu segala macam. Iya itu tag pose itu keren. Bener ya? Gila loh. Coba kalau gua dulu kayak gitu. Cuma kalau saya sendiri enggak sih. Saya dulu main warnet tuh yang enggak main Ayaden kayak gonta-ganti game. Yeah, kayak begini enggak jago-jago. Dulu kayak ibaratnya dulu zaman belum mengenal Ayaden, gua masih kayak demen gonta-ganti game sih sebenarnya. Oh iya. Demen main PS kadang, demen kayak dulu main RPG, gue main RF, dulu tuh masih ada Seal kayaknya.
Oh ya, seal online juga ada gitu-gitu. Sempet main kayak gitu, gue baru belajar juga waktu itu. Terus ya udah pas kenal Ayo Dance karena gue tahu di sono bisa dapet temen dah gitu kayak bisa berkompetisi gitu. Dan gue kayaknya ngerasanya lebih jago di sini dibandingkan game-game lain gitu. Ya udah. Oh, Mas Faridnya juga berkembang di dunia Ayo Dance tuh juga cepet ya kayaknya ya. Iya. Lebih kayak cepet berkembang di zaman dulunya. Keren. Oke, kita lanjut Mas. Tadi ini ngebahas soal The Sky. Ya. Sky. Dan Mas Farid ini sebenarnya punya nih komunitas juga nih, yang namanya Able, bener ya? Iya. Yang itu. Ya, Able ya. Jadi Able ini itu sebuah komunitas nick atau plat atau apa? Nick. Lebih ke nick. Gue nggak suka komunitas plat sih, jujur aja. Oh, kenapa tuh? Boleh cerita dulu gak? Untuk komunitas plat, mungkin kalau gue jujur, gue juga ada komunitas plat sebenarnya. Gue juga ada ikut. Cuman kalau untuk ngebuat komunitas plat, gue nggak berminat. Gue nggak mau aja. Tapi gini, Mas Farid bisa membedakan bedanya komunitas plat sama plat nick kan? Sebenarnya ada bedanya kan menurut Mas Farid sendiri? Sama aja sih. Tapi kenapa Mas Farid lebih prefer ke nick? Karena gue ngelihatnya kayak tapi maaf aja nih ya, bukan maksud menghina sih ya. Nggak apa-apa. Ya, ini kan pandangan aja. Pandangan gue aja. Tiap orang berbeda-beda. Pandangan biasa aja gitu loh, kayak lucu-lucuan aja sebenarnya. Iya. Komunitas masa diinjak-injak sih? Kan di plat. Oh, plat tuh diinjak kan? Make sense juga. Lucu-lucuan gue aja, cuman kayak gak mau masuk komunitas diinjak-injak. Iya. Di plat lagi, jadi plat gitu. Mau mending di atas. Mending di atas, di negara ya itu. Iya juga ya, baru kepikiran loh. Itu, gue makanya gak berminat kayak menurut bikin plat itu, no ya. Tapi kalau gue juga ada ngikut sih, cuman gue bukan berarti gue menghina komplat gue, enggak. Oh ya, enggak. Cuman pandangan kayak lucu-lucuan gue aja. Gue nggak mau bikin di plat gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Itu emang ya setiap orang beda-beda, nggak apa-apa. Bebas. Bener. Nggak ada yang boleh nuntut-nuntut. Oke, kita balik ke Able lagi ya. Iya. Mas, ini buat komunitas nick Able itu dari tahun? Awal pandemik. 2020 dong? 2020. Iya, benar-benar kayak gabut aja. Oh, yang nick itu berarti, tunggu bentar. Tadi kan kita lihatnya. Oh bener nih, nick Mas Farid. The Sky Gesable ya. Oh berarti dia yang kayak di dalam nick. Biasanya kan komunitas di luar ya? Luar Strip ya. Dalam. Gitu karena gue ada ikut community lagi di belakangnya. Oh YB ya? Your body. Your body. Iya. Kok bisa kepikiran bikin ini Able gitu? Maksudnya itu kan kayak beda gitu loh dari komunitas nick lain gak sih? Dia jadi dulu tuh kayak dulu sempat, gue nggak mau nyebutin sih namanya. Dulu sempat ada bikin community juga sebelum Able. Cuman ya kita ada berbeda pendapat lah. Oh. Berbeda pendapat akhirnya bubar. Gak bubar sih, kita orang keluar gitu loh. Terus kita orang keluar, terus ada salah satu teman gue juga bilang, bikin community lagi lah gitu loh. Biar kita orang ngumpul-ngumpul lagi gitu kan. Terus gue bilang, ya gue sih mau aja, tapi gue nggak mau bikin komunitas yang rame. Dan itu gue jujur Able aja isinya cuma 30 orang. Gue nggak, kalau kurang ya udah ayo kita OT, kalau udah pas nggak bakal ada OT lagi. Total mentah-mentah aja udah. Karena kenapa gue keluar ke keramaian, menurut gue seru nggak sih kalau di dalam komunitas itu kayak ada circle lagi kalau keramaian banget. Nah, itu pasti ada lagi, itu pasti ada kalau menurut gue. Itu permasalahan semua klub. Maksudnya semua, iya. Gak klub komplit. Kayak ibaratnya kita, misalkan nih Able membernya ada 100 orang. Ini pasti ada kayak 30% di antara 100 orang ini, pasti ada yang bikin circle lagi. Itu yang gue malesnya gitu. Jadi kayak kita kurang menyatu menurut gue. Iya. Dan malesnya lagi, kalau mereka buat circle baru, mereka tuh nggak ngebahas orang lain, tapi ngebahas yang ada di klubnya lagi. Iya. Itu yang bikin perpecahan sih. Jadi kayak si ini tuh males gue satu kom lagi gini. Ya. Emang gibanya Ayo Dan tuh netizen kalah. Netizen kalah, sumpah. Keras pokoknya. Keras. Gak ada yang bisa ngalahin ini. Keras makanya gue akhirnya bikin pakai konsep kuota gitu 30 orang. Karena kenapa? Biar lebih menyatu aja. Dan kita gak ada kayak, ya kita semuanya transparan aja sih. Iya, dengan member 30 emang lebih ke keep in touch gitu loh. Iya, jadi kita doang udah. Gak begitu mau bikin circle lagi juga, ya elah, ntar juga pasti
tahu dari lebih gampang taunya sih kalau lebih dikit orangnya. Tapi ini emang lebih baik begitu sih Baik untuk begitu. ya karena untuk sekarang ini ya kalau saya lihat sendiri ya. Kayak Plat, Komnik gitu. Itu mereka tuh kayak yang nggak ada dibatasin sama sekali. Iya, nggak ada. Bahkan dibatasin. kalau ngelihat tuh bisa 400, 300. Itu kan handle-nya kan susah. Udah gitu Ya. kayak kurang kita ngaturnya juga untuk ngatur lebih kayak ingin menyatunya susah. Susah banget. Parah. Iya, sampai ujung-ujungnya pasti ada aja ntar yang kayak tiba-tiba live. Maksudnya ada aja member yang kayak benar-benar gak terkontrol sama sekali. Sampai bisa jadi juga yang terjadi drama-drama. Gitu-gitu kan. Kayak ibaratnya kayak Ebel aja, kita bisa kan kita bikin baju yuk, akhirnya karena member 30 orang ini akhirnya semuanya beli. Kalau kebanyakan orang pasti ntar ada aja, Iya. males beli. Bener. Males apaan tuh desainnya? Pasti ada aja gitu kan, kalau dengan 30 orang kan Gas, gue ikutan, gitu digas, ikut ah. Iya, Si ini iya. beli, si ini beli, masa gue doang nggak beli? Karena ibaratnya membernya dikit, ya udah. Orang pasti mikirnya ke situ. Tunggu mas, ini salfok nih sama jaketnya. Ini sampingnya ada tulisan ya? Iya, Tulisan apa tuh? Jepang. Oh, artinya Able? Ebel aja. Oh, Yang ngebuat teman gue juga tulisannya. iya. Tapi keren maksudnya. Tapi belakangnya polos ya? Belakangnya ada gambar sih. Oh, ada desain logonya? Ada gambar gini. Oh, iya. Iya. Gini ya, keren ya. Able. Oke. Berarti Able sampai sekarang member masih 30 orang. 30 orang. Dan ada kepikiran untuk nambah? Enggak. Itu udah bener-bener klub. Enggak. Klub ya. Udah temen, udah bagaikan sahabat bahkan ya, kayak cuma 30 orang gitu ya, keren sih. Gue ibaratnya yang menyetujui konsep kayak gitu, enggak gua doang. Jadi ya makanya ibaratnya konsepnya keras ya itulah. Karena enggak dua doang. Iya. Berarti itu emang kesupport sama member-membernya juga sampai sekarang tuh jadi klub ya. Udah kebetulan juga mereka semua sangat setuju, ya udah. Oke. Tetap pertahankan Mas Farid. Able tuh keren sih sebenarnya sih. Jarang ngelihat ada yang komen kayak gini ya. Iya. Oke, kita lanjut Mas. Di sini Mas pengen buka-bukaan nih soal pandangan Ayoden zaman dulu dan zaman sekarang. Di sini nih, Aduh. Mas pasti banyak nih keluh kesahnya dengan adanya komunitas. Seperti yang tadi, komunitas zaman dulu dan zaman sekarang. Salah satunya yang tadi, kayak dulu kan lebih. Sebenarnya kalau dengan komunitas yang membernya dikit-dikit, klub zaman dulu itu kan kayak masih ada gak sih orang yang ngelakuin hal itu? Yang kayak Mas sekarang gini. Mas Fuad kan sekarang punya komunitas yang cuma isi 30. Zaman dulu kayak gitu juga ada gak sih? Zaman dulu ada sampai sekarang terlalu ini dulu. Yang kayak masih pertahanin gitu. Gak ada deh kayaknya. Kayak baru gue deh. Kayaknya, tapi gak tahu juga sih ya. Gak tahu juga ya. Kalau menurut gue kayak gue sih, seingat gue sih. Cuma komunitas gue dong. Tapi menurut Mas Farid sendiri perbedaan komunitas zaman dulu Mas sekarang tuh kayak gimana? Wah, kalau zaman dulu solid banget. Solid. Kalau menurut gue kayak mungkin dulu zamannya gue masih kecil gitu kan ya. Zamannya gue masih demen keluar segala macem. Jadi menurut pandangan gue dulu tuh kayak benar-benar solid. Jadi kayak setiap ada event tuh rame banget. Jadi setiap komunitas tuh semuanya gathering gitu-gitu, kayak solid banget lah. Terus kalau apa-apa nggak ada yang belagu sih ibaratnya. Terus dulu juga kalau dipikir-pikir ya, biasanya OT dulu nih ya. Iya, OT. OT-nya itu dulu pasti langsung nanya gak sih domisili mana? Karena dulu tuh, dulu kayak gitu kan. Dulu kan maunya yang satu domisili untuk bisa gathering kan. Karena bisa gathering gitu. Dulu ibaratnya gathering lah namanya. Kalau dulu mah. Gathering yang membuat klub makin klop gitu loh. Iya, kalau dulu solid banget kayak ibaratnya gimana ya? Dulu tuh ngelihat komunitas tuh pokoknya menurut gue wah lah. Iya, beda ya kayak pokoknya wah ya. Lah, pokoknya kalau sekarang kayak apaan sih? Sekarang kayak kalau pandangan meskipun gue bikin komunitas, meskipun gue juga bikin juga kayak menurut pandangan gue kayak apaan sih? Entar juga paling bentar lagi bubar. Gue sampai mikir kayak gitu. Yang Able. Yang Able gak tau ya. Enggak. Maksudnya sekarang ya kalau menurut pandangan gue sendiri ya, kalau ngelihat komunitas sekarang, dia lebih mementingkan kuantitinya. Dia pengen klubnya itu tuh terlihat banyak. Iya, benar. Pengen terlihat yang isinya tuh habis itu kayak pengen dilihat kayak lebih kayak kesegan gitu nggak sih? Dia mikirnya itu kayak dengan gitu. Dia mikirnya dengan isi member yang banyak namanya akan naik. Iya. Tapi menurut Mas Farid begitu benar apa enggak? Enggak. Pandangan gue enggak. Kayak cringe justru. Cringe ya. Gue jujuran aja gue ngeliat komunitas kalau banyak anggotanya
apaan sih banyak banget lu kata bikin partai. Ya gimana Nah, ya? gimana ya? Emang pandangan gue begitu. Kayak Ya. gue ya bener jujur-jujuran aja. Ya, kita nggak menyalahkan, tapi kita hanya membuka aja ya. Buka aja. Gue kalau Gua juga emang jujur juga kalian agak- merasa ke-trigger ya udah nggak apa-apa, serang aja. Ya, Guanya, jangan dianya. Ya, nggak apa-apa, gue juga. Karena gue sependapat sih, maksudnya cara itu tuh kayak nggak membikin klub lu makin naik sih. Iya, kayak ibaratnya gue sempat pernah kayak akhir-akhir pokoknya zaman-zaman masih kayak tahun berapa gitu ya. Gue pengen masuk komunitas. Habis itu gue ditanya, "Emang lu pernah juara apaan?" Buset. Komunitasnya PIP lah ya, Asia. Iya, oke. "Lu pernah juara apaan?" Wah, kata gue. Gak ada juara. Gue dulu masih kayak juara-juara warnet lah, belum pernah juara olim. Masih juara-juara warnet gitu kan. "Lu pernah juara olim gak gini-gini?" Ya belum lah, gue maksudnya tuh gue pengen masuk itu bukan karena gue pengen dilihat kayak orang-orang jago dan kayak mereka gitu, enggak. Dan gue emang pengen ya meskipun gue pengen kalau dulu personality gue kayak lebih pengen berkembang. Karena gue bersama sama orang-orang jago gitu. Iya. Dengan koneksi dengan orang-orang jago mungkin ada pelajaran gitu. Mungkin ada bisa ngajarin gue main lah, mungkin lebih jago lagi kan. Ngerti. Jadi ya udah, gue udah tolak mentah-mentah. Oh ya? Ditolak mentah-mentah. Sejak itu ya udah, gue masuk community lain, ya udah. Selang setahun kejadian itu gue juara olim, ya udah. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Karena ini keren sih. Jadi kalau untuk permasalahan diremehkan, gue udah sering banget lah. Ya, banyak sih. Parah. Kalau dari pribadi gue ya, gue ngelihat orang-orang yang pro player, kayak denger ceritanya ya hampir semua rata-rata dibilangnya karena dulu gue pernah diinjak-injak dan itu dijadikan motivasi. Motivasi ya. Ya. Dan itulah kenapa gue sekarang orangnya bisa dibilang Sombong. batu. Ya sombong juga ibaratnya menurut gue kalau sombong nggak masalah. Iya. Kalau orang-orang mau sombong juga gue nggak bakal dendam karena gue juga melakukan hal itu sekarang. Gue ibaratnya orang-orang sombong kayak gue jago ini, gue juga bisa sombong. Gue juga pernah juara olim kok. Meskipun menang hoki, gue skill gue pas-pasan gitu kan. Tapi setidaknya dapet. Lu jago juara olim belum? Ngapain? Jadi penonton. Parah ya. Gak apa-apa ya, sombong gak apa-apa. Sombong gak apa-apa, orang emang ada achievementnya. Enggak, ya, tapi ibaratnya hidup cuma sekali gak apa-apa lah. Oke, gue mau lanjut. Tadi kan keluh kesah komunitas zaman dulu sama sekarang. Sekarang, dengar-dengar Mas Farid pengen menyampaikan unek-unek untuk para player Ayaden yang bentar, zaman gue kayaknya dijilbak nih, dibilangnya gue yang nanya, padahal dia yang nanya nih kayaknya. Habisnya kelihatannya Mas Faridnya terlalu sombong, kita serang kali ya gitu. Tapi Mas sendiri emang ada gak sih merasa kayak, bukan unek-unek lah, kayak masa sekarang tuh player Ayaden tuh sekarang gimana gitu loh? Kalau sekarang untuk personal, untuk kayak masanya atau komunitasnya nih? Untuk masa-masanya zaman sekarang. Oh, zaman sekarang. Satu kata. Belagu. Belagu ya. Benar, kayak banyak yang belagu. Tunggu, belagunya dalam konteks apa? Kayak misalnya banyak bacot doang tapi nggak ada isinya, atau kayak banyak. Ada yang modal banyak bacot, ada yang baru jago. Salah satunya. Aduh. Ada yang baru jago tuh, tanda kutip tuh. Aduh, gua nggak tahu ngomong apa. Ya banyak lah. Ada Ya, yang kayak ibaratnya so ganteng, ada yang so sultan. Banyak banget dulu ibaratnya. Sumpah. Ibaratnya nggak ada yang kayak, kalau sekarang kan ibaratnya sultan aja masih ada circle-nya di Ayo Dance. Dulu nggak ada coy. Sultan ya udah sultan aja, dan kita kayak beragama kita sama aja. Nggak ada tuh kayak ibaratnya gue temenan sama si ini, dia sultan gini-gini, gue merasa gini. Enggak, bener-bener dirangkul loh dulu mah. Mau lu sultan mau enggak. Kalau sekarang buset, Kita mau sentuh aja nggak bisa. Mau nge-wish saya terima wish per pemain. tapi gue juga gitu sih. Pernah wish siapa ya? Udah lah, jangan lah. Tapi ya emang sekarang gitu ya. Kayak Sultan sih sebagai salah satu contoh ya, kayak Iya kayak ibaratnya
kita kayak gimana ya? Nggak usah ngomongin orang. Ngomongin Kita orang kayak- lebih ke ngomongin Ya semuanya stakeholder. aja, mencakup semuanya. Dan gue emang terang-terangan aja kalau ibaratnya circle sekarang tuh bener-bener ada banget. Sampai ada circle sultan. Kasarnya gini lah, kayak orang kaya Hah? ketemu orang miskin, Iya. mereka nggak mau temenan. Iya. Gitu ya contohnya. Contohnya mungkin nggak semua. Nggak semua, Cuman yang contoh. gue lihat ya gitu dah. Mereka Ada tuh nggak yang- bisa yang ngerangkul satu sama lain. Sombong banget ibaratnya yang suka-suka bece-bece gitu sul-sulan segala macem. Padahal kalau lebih baik mah bisa buat orang yang lebih membutuhkan gitu loh. Ya nggak bilang membutuhkan gitu sih, lebih kayak apa ya? Lebih ngerangkul lah. Iya. Meskipun ibaratnya lo bikin klub khusus buat ibaratnya para orang-orang tajir lah. Kayaknya disensor deh nanti deh. Sensor nanti deh. Jangan disebut anjing. Kayaknya sensor aja. Ya Oke, gitu, oke, orangnya oke. isinya orang-orang kaya semua. Kita yang gembel cuma ngeliatin doang. Ya kalau bisa tuh orang kaya dan orang miskin tuh saling ini. Iyalah. Bangun. Tapi ya dalam tanda kutip jangan mencari kesempatan juga. Kadang orang-orang yang ibaratnya yang miskin juga pada mencari kesempatan. Ada yang kayak nyari muka kalau para sultan. Tapi pribadi ya, gue kalau misalnya sebagai minta-minta kayak gitu malu gue sebenarnya. Iya, maksudnya ini sensor aja deh. Sensor aja deh. Gue lupa aja. Bahas lagi ya. Lo makin deg-degan bangsa. ini pembicaraannya lebih mantep banget kayak ini. Mana aja digorengnya anjing makin digoreng. Kali ini kayak pembahasannya oke banget nih. Sumpah. Ini gue bisa masuk TCDA, gue gak bohong. Gak apa-apa, viewers coy. Viewersnya naik nanti. Podcast selama ini aman-aman, baru kali ini gue enggak. Kayaknya thumbnailnya boleh dikasih nih host kena mental. Cut. Host Ini kena kita mental. aja yang tahu. Oke. Gue nggak mau ngebahas yang tadi, gue mau lanjut aja pokoknya. Gue mau lanjut. Ntar dia yang edit bingung banget nih kayak. Mas editor, tolong banget. Dikasih suara SpongeBob aja boleh. Suara SpongeBob. Gue masih ingin berkaya pak. Berkarya. Jadi ngomongin kaya kan? Ya nggak apa-apa, semua orang juga pengen kaya. Iya. Namanya itu ini. Oke, lanjut. Oke, tadi ngebahas soal unek-unek. Unek-unek pala lo. Kalau kepala lo kayaknya lebih ke nyindir sih. Nyindir. Nge-sarkas ya. Oke, lanjut. Mas Farid nih. Dengar-dengar nih Mas Farid mengalami banyak kepahitan dalam bermain game. Garam kali ya pahit. Garam asin. Oh iya benar ya, salah gua. Oh iya salah. Garam asin. Garam asin. Tuh kok ini kepahitan apa yang dimaksud? Dari segi apa gitu? Di Bentar, dalam kayak ini game kelihatan nih. kah? Wow. Maaf. Kita banyak goyang-goyang tadi. Oke, lanjut. Kepahitan. Kepahitan ya. Kalau semuanya nih bisa sampai besok pagi kayaknya. Wah, Banyak banget. besok pagi ini aja udah begini 10 menit. 10 menit aja udah kena mental ya. Poinnya Ya, aja, poin kenapa aja. bisa dibilang kepahitan dalam bermain? Salah satunya adalah ya. Tapi sebenarnya Mas Farid gak apa-apa nih cerita. Nggak apa-apa. Oh, nggak Ini apa-apa ya, boleh ya. Satu penyesalan gue adalah di dunia pendidikan. Pendidikan. Itulah penyesalannya. Jadi gimana? Jadi ya gue dulu sudah sempat sampai kuliah gitu kan. Dan gue kayak baru menyadari sekarang, gue fail kuliah karena gara-gara sering ke warnet Oh, di semester 6. Dan kayak ya bener-bener kayak udah mau kelar ibaratnya, udah kayak udah ya mau masuk tinggal skripsi usaha aja lah biasanya. ya. Ya gitulah, damai dulu jiwa-jiwa gamers ya, ngeliat warnet aja kayak mupeng banget gak sih? Kayak gue, aduh gue pengen ke warnet, pengen main ah gue. Ya gitulah, Ya. ya itu tapi penyesalan sih pasti ada. Yang maksudnya jangan kayak gue lah ibaratnya, buat kalian semua juga ibaratnya gitu. Tapi serius, kalau gue pribadi pendidikan itu yang gue sesalin banget sampai sekarang. Bahkan kayak ibarat teman-teman gue pun kalau ada yang tahu salah satu penyesalan gue ya itu, gue nggak dapat sarjana, ya itu dah sampai sekarang Nyesal sebenarnya. karena pendidikan. Dan gue untuk meneruskan pun juga kayak gue udah umur segini,
Dan umur segini juga orang tua gue juga yang bilangin ya udahlah buat kerja aja kayak ntar juga ibaratnya kalau emang udah rezekinya juga ntar majulah, semoga aja gitu loh. Udah gitu doang. Tapi menurut Mas Farid ya, ada pembelajaran yang ingin dikatakan kepada ini mungkin kayak ya sebaiknya jangan kayak gua gitu. Ya bener, ya jangan kayak gua. Jangan kayak gua tukang sarkas, sombong, belagu. Enggak deh. Maksudnya jangan kayak gua dulu cuman sering-sering ke warnet lah. Iya, karena sumpah itu penyesalan banget. Kalau menurut gua pribadi itu gua menyesal banget sampai sekarang. Tapi banyak loh Mas, maksudnya nggak Mas doang yang kayak gitu. Ya, mostly orang juga kayak gitu. Iya, makanya ibaratnya gua untuk dengan keadaan gua kayak begini gua banyak belajar sih. Ibaratnya kayak banyak belajar itu kan ibaratnya kakak gua ada kayak lebih kayak ke dunia editing gitu kantornya. Jadi sempat gua kayak di sekolahin untuk ngedit video gitu segala macam dan itu ilmunya gua pakai sampai sekarang gitu. Dan lebih kayak banyak nyari ilmu aja sih gua sekarang. Iya. Dan sekarang ibaratnya kayak freelance gitu kan udah lumayan banyak ibaratnya gitu. Apalagi pandemi gini. Udah banyak banget sekarang malah. Tapi ya gua juga pengen buka-bukaan juga nih soal kepahitan ya. Kenapa tuh? Gue sebenarnya nggak jauh juga sih soal pendidik. Gue juga ada ketinggal pendidikan juga. Gue pernah nggak naik kelas. Oh nggak naik kelas? Gue nggak naik kelas pas 4 SD. Dan lu itu baru nggak naik kelas kan? Gue pernah dikeluarin dari sekolah kelas 2 SD, bayangin. 2 SD sudah dikeluarkan. Anda melakukan hal apa? Jadi ya pokoknya dulu gue zaman sekolah tuh. Dulu kalau zaman sekolah guru-guru kan ibaratnya galak tuh, masih main tangan dulu. Oh iya bener masih main tangan kayak jambul gue ditarik. Disakit ini kalau ditarik iya, sakit sumpah gue banget. Gue sumpah sakit, dia itu beneran sampai ke atas sampai ke bawah ditarik. Iya. Sampai copot terus kadang. Terus gue kesel gue lempar sepatu. Lu lawan gurunya? Iya, gue lempar sepatu terus dia ngadu ke emak gue dan kebetulan ya emak gue yang ngedukung gue lah. Gue ditarik jambul gue sakit banget, gue lempar sepatu. Iya sih. Ya emak gue ngomelinnya ya Anda sebagai guru jangan mendidik muridnya kayak gitu dong. Tapi emang zaman dulu emang gitu sih, bener sih. Tapi emang zaman dulu kayak begitu parah banget. Parah, emang dulu. Bener-bener main tangan kalau guru. Asli. Sekarang sih yang enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang ya lah, enggak lah orang via online sekarang. Mau mukul gimana? Gampangnya gimana? Masa pegang layar? suruh tarik sendiri. Iya. Ya gue juga gitu, maksudnya gue dulu tuh nggak naik juga karena maksudnya gue itu nggak naik karena emang ada suatu problem. Ya, salah satunya problem keluarga. Jadi gue juga seorang broken home juga. Tapi gue salahnya karena gue stres masalah itu, gue terjunnya ke dunia game. Dan di saat itu gue jadi males banget. Tapi ibaratnya emang kebanyakan sih orang-orang kalau broken home gitu emang lebih kayak mencari teman virtual ya nggak sih? Iya, karena ya lu lihat aja real life-nya udah disakitin begini sama keluarga sendiri. Lu mencari hiburan itu ya melalui teman-teman virtual, entah Ayoden, entah apa. Ya, makanya begini. Tapi nggak semua orang broken home nggak maju sih. Iya. Semoga maju. Malah gue merasa orang broken home itu malah kepikirnya lebih leluasa. Ya, gue merasa begitu. Iya, karena dia bisa memikirkan gimana cara dia survive gitu loh. Betul. Diri dia sendiri. Lebih ke mandiri lah. Mandiri ya. Oke, lanjut deh. Lanjut aja jangan deh. curhat lah. Ya jangan curhat lah. Sedih ntar. Sampai besok pagi nih beneran. Jangan. Kita lanjut aja. Oh, kita mau ngebahas soal ini seputar player-player Ayoden. Gue pengen nanya. Ada gak sih old player yang dulunya pro sampai sekarang masih main dan masih dianggap sebagai orang pro player? Ada. Siapa tuh? Farid. bukan. Siapa sih yang gak tau Fadli? Fadli emang dari dulu sudah terkenal? Dari dulu sampai sekarang masih jago. Kalau Mancip sendiri? Mancip gue sebenarnya nggak tahu ya dia player tahun berapa, tapi udah lumayan. Gue tau dia dari tahun 2011 sih, tapi jago sih. Dari dulu juga. Berarti emang player-player lama yang sampai sekarang tuh ya salah satunya Mancips. Mereka lagi. Ya mereka kalau di luar dari mereka berdua nih ya di antara ya boleh dong sebut orang yang luar. Ya gue pengen tahu. Kayak Fadli Mancip gitu. Bukannya ini ya, maksudnya ya siapa sih yang nggak tahu mereka berdua ya mereka berdua jago. Gue juga apresiasi mereka berdua emang jago banget. Emang jago. Ya, jadi cuma coba pengen tahu yang lain sih. Yang lainnya kalau yang out player sampai sekarang, nih salah satu tim gue. Malah dua-duanya sih kayaknya. Gue kira mau pamerin lu. Enggak. Coba gue biasa aja. Oke, gue izin lihat ini lu, tim lu ya. Ini player lama udah jago. Jago dari dulu sampai sekarang. Cuman yang masih berpotensi untuk juara yang Parkerman. Parkerman dari dulu apa emang dari dulu dia emang gak ada obat coy. Namanya siapa kok boleh tahu? Sujud.
Gimana? Sujud dipanggilnya Ujud. Gue refleks. Tadi gimana panggilnya? Dipanggilnya Ujud. Dia itu bener-bener top player couple satu Indonesia. Kalau menurut gua. Player couple. Top player muda couple karena dari dulu dia setiap ada event couple buset diborong mulu juara satunya coy. Nggak pernah kalah. Nggak pernah pokoknya undefeated banget dah orangnya, nggak ada obat. Gue kalau ketemu dia kayak Kalau gue bilang di antara semua yang jago yang hokinya paling gede tuh dia. Di setiap event couple. Tapi dengan dia selalu menang lu masih anggap itu hoki. Maksudnya itu bukan lebih ibaratnya pro. Orang jago di moda couple banyak coy. Tapi yang menurut gue yang potensinya gede banget gitu loh, yang mentalnya mungkin baja lah ya ibaratnya dia. Gila ya. Ibaratnya dari 10 event couple yang nggak lolos paling cuma 2 event. Sisanya juara terus. Gue kalau ketemu dia orangnya juara 1 all in win streak 2 kali. 3 kali. Win juara streak. 1 all in win streak 3 kali. Kok kita nggak pernah dengar sih? Ayo. Itu yang Ujud itu. Wujud. Kayak kalau ketemu gue bakal sujud ya. Itu ibaratnya dia itu lebih bagus aja sih. Dari segi mental segala macam ya hoki gede lah. Tuh, itu Ujud nama panggilan aslinya Panggilnya siapa? Ujud, Sujud namanya. Panggilnya Ujud. Oh, Sujud dan Ujud. Oh iya. Iya itu. Oke. Itu yang maksudnya yang old player yang sampai sekarang yang benar-benar masih ada potensinya dia sih. Tapi dia sendiri untuk di mode couple. Iya, mode couple. Dan dia sendiri ini masih aktif sampai sekarang. Masih itu dia lagi GBX itu. Itu ada sayap. Iya sih. Bahkan 3-3-nya ya, Maestro. Muncrat gua. Dibilang cepu lagi. Sorry Jud. Gua gak ada maksudnya itu. Kami dari pihak podcast bakal nayangin ini setelah event double XP. Tapi event double XP kelar kan Senin. Ini Sabtu. Ke tanggal 9 kan? Berarti boleh. Aman. Sujud, Anda tidak kenapa-napa. Anda masih aman. Kasihan banget orang kayak lagi ganteng-ganteng GB diomongin. Tunggu, yang satu lagi belum kita omongin. Itu juga player jago juga. Dulu ya. Dulu dia asli orang Medan, cuman udah di Jakarta sih. Oh, tapi dia dulu turnamennya prefer yang apa dia? Di Medan dulu. Oh, Medan. Zaman-zaman di Medan, dia lebih sering juara di Medan. Oh. Dan sampai sekarang juga disuruh main dia masih jago. Dia sih, ya mereka berdua ini lah. Stetson dan Packerman. Iya. Gua doang udah pelengkap di situ. Baca deh Team Information, keren banget deh. You start as a player till become legend. Itulah benar. Bener kan? Gue berhenti aja. Keren banget aja. Ya jadi gini, kita ibaratnya kita dulu seorang pemain gitu loh. Seorang pemain yang harus berakhir sebagai yang dikenang. Gak menuntut untuk dikenang sih, kayak ibaratnya kita sebagai player yang bagus, ibaratnya yang beratitude ya pasti bakal dikenang dong. Iya. Dan kayak ibaratnya, ya contohnya kayak dia nih si Packerman. Ya ibaratnya anak zaman sekarang siapa sih nggak tahu dia dari dulu. Gue pengen sebut gue sih, tapi gue udah tahu sekarang. Gue udah tahu. Ya itu makanya gue bilang ya Wizard as a player till become a legend. Keren anjing. Aduh gue ngomong kasar. Oke, lanjut. Gue pengen close pun masih gak nyangka anjing, namanya keren anjing, Team Information. Kayak gue harus buat yang keren-keren kayak gini deh. Oke. Kita masih punya waktu. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya deh. Mau ngebahas soal streamer nih. Oh, Streamer. Menurut Mas Farid sendiri nih, opini yang bisa Mas Farid berikan kepada streamer itu apa? Karena ya, kalau sejauh ini yang gue lihat, streamer itu kayak, kan gue ada ya guest-guest sebelumnya yang streamer, dia kayak cerita kalau dia tuh kayak viewersnya tuh nggak bisa naik, dia segitu-segitu aja, kayak stuck flat gitu, ya. stuck flat banget. Gitu. Itu aja kayak, mending kayak di angka 50 nih, di angka 10 aja kadang nggak mencapai kadang gitu loh. Iya, itu opini Mas Farid menurutmu gimana? Ya menurut gue ya, kalau masih merintis, oke lah nggak apa-apa. Viewers juga ibaratnya kalau segitu masih normal lah ya. Setidaknya masih ada yang nonton lah gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau emang masih bisa dikembangkan, ya kembangin aja. Entah cari konsep lain gitu. Contoh kayak streamer yang gue lihat tuh di Facebook tuh kayak Biken gitu kan. Dia main Mobile Legends, begonya minta ampun.
Meskipun gue juga bego. Iya. Terus yo, Udah kelihatan ya, Mobile Legends-nya nggak jago. tapi dia yang orang tahu dengan pendiriannya dia itu, kalau streamer dia bisa menarik penontonnya itu dengan gayanya dia live gitu loh. Kayak dia suka teriak-teriak gak jelas, terus kayak ngebacot, ngata-ngatain orang gitu loh. Itu yang kayak jadi bagian karakteristiknya Karakteristik dia ya? Benar ya, karakteristik. Nah, lu ibaratnya ya tetap semangat aja lah buat para streamer yang masih baru atau yang viewsnya masih kecil gitu, tetap semangat aja. Tapi kalau bisa coba cari dikembangin aja untuk pendiriannya gitu loh. Iya, kayak contohnya dia punya bakat apa yang bisa dilakukan. Iya, kalau bisa ganti ya. game juga nggak apa-apa. Karena ibaratnya lu sebagai streamer tuh dibilang kan gamers. Gamers itu kan ibaratnya main game lain juga dong, nggak satu game doang kan. E-sport. Ya cobalah cari-cari game lain untuk mencari menarik varian. Kalau misalnya masih sepi juga ya mungkin pendirian lu ibaratnya coba cari konsep lain lah. Entah lo mau ngapain kayak main Ayo Dance sambil ngangkang kayak main Ayo Dance sambil pokoknya bikin para viewers tuh semenarik mungkin, yang bikin lu tuh bisa stay terus ya. Ya kayak ibaratnya kayak contoh ada orang kayak pakai bando kayak tulisan Blackpink kayak Blackpink gitu. Itu aja sih. Iya. Oke, kita lanjut. Menurut Mas Farid, pandangan sabar bandnya jatuh. Pandangan Mas Farid soal e-sport Ayo Dance. Waduh. E-sport Ayo Dance. E-sport nih. Yang belum tercapai sampai sini. Sebenarnya udah belum sih? Nggak tahu juga sih. E-sport ada sih sebenarnya ada ya. Tapi kayak belum mencapai. Nggak tahu juga sih. Tapi menurut pandangan Mas Farid sendiri gimana deh soal e-sport Ayo Dance? Gua itu ya awal tahu ada e-sport di Ayo Dance. Ini secara gue pribadi ya. Ibaratnya gue ngeliatnya apaan sih? Kenapa tuh? Ibaratnya apaan sih? Ayo Dance segala ada e-sportnya. Ini pribadi gue sendiri. Tapi pasti ada juga yang bakal menjawab karena Ayo Dance termasuk game. Masuk game ya ibaratnya ya gimana e-sport mau didukung dari segi manajemen Ayo Dance aja naif gitu menurut gue. Iya sih. Ibaratnya gimana? Gue gak bakal nyebut merek sih. Ibaratnya satu contoh mungkin ada e-sport kayak ibaratnya ada yang sempat masuk ke dunia Ayo Dance lah. Tapi mana sekarang? Mana tuh? Ya gue nggak mungkin mungkin ada tapi gue nggak mungkin dong nyebutkan. Ibaratnya ya cobalah mungkin dari manajemen Ayo Dance aja sih. Ibaratnya jangan terlalu kayak takut untuk mendukung sebuah komunitas lah mungkin. Iya sih. Kayak apa ya? Jatuhnya tuh kita para player tuh kan mendukung game Megasus. Iya. Ibaratnya kita komunitas mendukung game ini gitu loh. Ada game ini tuh karena ada komunitas. Dari kita. Dan lu sebagai manajemen seharusnya mendukung dong. Iya. Sebenarnya ada e-sport juga masalah sih. Ada e-sport kan ibaratnya ya namanya juga main game kan ya. Semuanya ada e-sportnya gitu kan. Cuma menurut gua ya gitu dah. Apaan sih ada gitu. Itu pandangan gua pertama kali. Apaan sih ada e-sport? Kayak ibaratnya kayak yang tadi gua ngomong soal komunitas. Kita juga bubar. Kasarnya gitu, kasarnya. Iya. Bukan ngebilang bahwa itu kasarnya gitu loh. Ya sebenarnya balik lagi lah ya dari manajemennya Ayo Dance ya. Gak transparan. Dia tuh nggak terlalu memperhatikan kita. Sebenarnya yang jago ya berpotensi di Ayo Dance itu banyak. Banyak banget. Masih banyak orang yang belum kita tahu kalau ada orang yang bisa lebih pro gitu loh. Cuman ya, sorry nih gue sebenarnya soal e-sport nggak tahu amat sih. Cuman kalau gue sebagai orang biasa gitu loh melihat sebuah e-sport di Ayo Dance, itulah. Apaan sih? Cuman kayak ngebuang-buang waktu aja gitu. Karena ibaratnya sepengetahuan gue dari ibaratnya teman gue kan juga ada ibaratnya yang pernah ikut e-sport Ayo Dance gitu, playernya juga lah. Ibaratnya berujung dengan perpisahan yang nggak lekat di hati gitu. Kebanyakan teman gue sendiri. Kalau yang lain nggak tahu. Iya. Teman gue sendiri. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena ibaratnya, aduh, kalau gue ceritain semuanya terlalu aneh banget gak sih?
Jadi. Ya pokoknya intinya tuh pokoknya semua teman-teman gue yang udah lepas dari e-sport tuh nggak ada yang berkenan di hati. Entah dari segi manajemennya, Ya nggak ada yang tahu ya. nggak ada yang tahu, atau ada yang karena kalau kata orang gaji. Iya. Nah, itu. Itu. Karena ibaratnya ya kita juga sebagai player, kita udah membawakan nama ya pasti berharap gaji dong. Iya. Ada yang gaji yang nggak turun, ada yang cuma kena janji. Iya. Udah gitu dong. Hmm. Ya itulah pokoknya gue sebagai pandangan, cuman gue ya ibaratnya gue baik lagi sih, cobalah manajemennya lebih ngedukung aja sih. Iya sih, lebih mendukung para player yang kita udah capek mati-matian lah jatuhnya udah Ibaratnya nge-support kita- game ini. Ya semoga manajemen Aiden bisa denger kita gitu loh biar game ini semakin naik juga. Toh komunitas kalau naik kan Megaxus lebih oke gitu loh. Megaxus Megaxus di hati. Megaxus di hati. Oke, kita lanjut, Mas. Jadi, sebelum kita start program ini, kita kan ada memberikan beberapa pertanyaan untuk Mas Farid. Pertanyaan yang kita dapat dari para player Ayoden. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya. Berapa? Sampai pagi nggak? Pertanyaannya sih nggak banyak, tapi ada. Oke. Sebenarnya ini kita start dulu nih dari pertanyaan pertama nih ya. Aduh, orang ini lagi. Siapa tuh orang Ada. ini lagi? Jadi dia komennya di Instagram nih. ya orangnya kalau bisa jangan di-follow. Ya karena nama IG-nya jangan di-follow. Jangan di follow. Iya, di-follow. Oke, dia di sini beri pertanyaan ke Mas Farid itu. Oh ini, dengar-dengar rumornya hadiah Olimpiade tuh receh. Bener gak sih? Gini, Hadiah dulu emang hadiah Olimpiade apa event waret nih? Beda nih. Olimpiade di sini. Olimpiade ya? Olimpiade. Dulu hadiah Olim itu ibaratnya sempet dikit sih. Kayak hadiahnya misalkan juara 1 10 juta. Contoh doang sih 10 juta. Contoh. Tapi dalam satu tim itu 10 orang. Jadi kan dapetnya cuma 11 juta doang Oh. seorangnya. Kalau yang semakin kesini, kalau yang gue lihat satu orang bisa ngantongin 10 juta. Satu orang dalam satu tim. Olim Ayo Dance ini. Olim Ayo Dance. Ada yang sampai ini bahkan teman gue yang pakai main tadi tuh dia pernah 3 kali win streak itu dalam juara 1 terus dia dapat 10 juta terus. Jadi emang cuman balik lagi dulu meskipun hadiahnya kecil komunitasnya oke banget, makanya gue demen kalau zaman dulu. Kayak ibaratnya kita kayak vibes untuk pertemanannya tuh oke banget lah. Ya contohnya ya kayak bisa dapat achieve gitu, hadiah kecil karena- tapi kebersamaan kita menyatu gitu. Kalau sekarang ibaratnya Apaan kebersamaan bersatu ya menyatu terus ada embel-embel bagi dong ya sama aja itu mah. sama aja. Lo ngedeketin kita orang yang juara ibaratnya cuma ada maunya kan. Wow, kurang Pansos ajar. dia. Pansos. Iya, bener pansos. Iya kalau kan. Lu bales aja, Mas. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Tapi emang bener gitu sih. Ibaratnya ya dulu ibaratnya meski hadiah kecil, receh gitu, kebersamaannya lekat sih. Kepercayaan lekat ya. Lekat banget. Nggak kayak yang kayak ngedeketin ada maunya gitu enggak sih. Teamworknya dapat Teamworknya banget. dapat banget ya itu. Oke. Udah ya dari jangan di follow. Pokoknya jangan di follow tuh orang. Jadi mau. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Facebook Heeh. yang kita share. Di sini ada dari dengan nama Bang Panjaitan. Dia nanya ini. Kenapa sih di era 2021 sekarang lebih banyak room club dance dibanding room normal? Dan berikan alasannya Mas Farid. Ya iyalah gimana nggak mau banyak rame room club dance, nyari couple siapa yang nggak mau, nyari cewek siapa yang nggak mau, Ya. bener nggak? Ya. Ya ibaratnya gue juga pribadi juga kalau emang tuh room club dance banyak ceweknya juga gue masuk. Iya sih ini sebenarnya nggak salah sih. Kalau room normal ya elah belum tentu. Kalau misal kita nggak jago dibantai orang, kalau kita jago ibaratnya cuma gitu-gitu doang capek main lama-lama. Tapi menurut saya sendiri ya pribadi ya, kayaknya Bang Panjaitan ini kayak merasa tuh
lebih prefer nyari cewek tuh dari room normal dibandingkan club dance. Bener gak sih? Karena dia kayak memberi kayak nanya gitu loh, kenapa lebih banyak klub dance dari room normal. Nggak tahu sih ini maksudnya menurut gua sih. Room normal. Dari baca gitu. Ibaratnya lu mau nyari cuman kalau kenapa sepi ya ibaratnya lu main normal main C8 mau nyari cewek ya gimana caranya? Gue bisa sih. Ya kecuali kalau itu ibaratnya mainnya berdua doang sih. Nah itu. Kalau rame-rame ya gimana gitu jadi ceweknya main. Kecuali main mode couple. Ya itu oke lah bisa. Iya mode couple war masih lebih prefer sih ya bisa kelihatannya. Bisa cewek ibaratnya. Ya dari segi gameplaynya aja beda gimana mau jadi cewek. Ya intinya mah namanya game Ayo Dance ada cewek ada cowok dan diberikan room untuk berpasangan. Dan kalau menurut pemikiran para pria, pria. Ya mending nyari cewek lah. Room club dance. Pokoknya nyari couple. Couple itu pertama, klub belakangan. Iya, benar. Ya. Oke. Udah kejawab kan? Karena udah sih. Ya emang wajar gitu emang ya. Wajar. Namanya juga nyari cewek, ibarat siapa cowok yang gak mau. Banyak cowok juga para kalau apalagi yang punya cewek ya yang udah punya cewek aja kadang suka gatel apalagi yang enggak. Enggak cowok doang, cewek juga ya. Oke, lanjut. Di sini ada lagi pertanyaan dari Insflow. Tunggu, kok Siri gua nyala? Udah. Insflow, dia nanya begini. Saya ingin bertanya, kenapa di era Ayo dan saat ini sedang sangat viralnya mengenai Ava Jamet? Masih ada. Padahal banyak anak old player ataupun player lainnya mengerti betapa susahnya membuat Ava menjadi lebih menarik. Dan semakin tahun terus bertambah bagus Avanya. Apa sih? Gue ngomong apa sih? Sabar. Dan semakin tahun terus bertambah bagus Avanya. Atau menarik. Sangat disayangkan Ava old itu dibilang Ava jadul. Apa sih? Gue bingung jadinya. Intinya, alasan untuk Mas Farid sendiri menanggapinya seperti apa kepada player-player yang beranggapan seperti itu? Ava Jamet. Yang dikritik gitu loh. Oh, yang kritik. Ya, lu jangan terlalu mikirin sih, karena itu ya usaha lu sendiri. Gimana maksudnya? Kayak apa ya? Ya itu Ava lu gitu loh. Cuek aja kali. Orang mau komentar juga mungkin emang dasar orangnya rese. Tapi yang masalahnya, setahu gua sendiri ya, yang ngepost ini itu kan orang yang memakai Ava Jametnya. Apa Ava Jamet? Oh, kayaknya gitu, kayak kayaknya sering gitu. kena kritik gitu. Iya, dan di ceritanya itu kalau nggak salah gimana? Dia diputusin. Dicerain alasannya Ava Jamet. Ava Jamet ya alias ya Avanya nggak update misalnya gitu. Avanya nggak update. Avanya nggak bagus. Jadi intinya itu kenapa dengan Ava Jamet bisa diceraikan gitu loh. Dan menurut Mas Farid tuh mengenai ini tuh gimana gitu loh. Kayak dengan player yang beranggapan seperti ini. Ya kalau ini kayaknya harus gue jawab deh. Soalnya gue merasa ya ini tuh. Gue merasa ya. Gue nggak pernah merasakan sih. Enggak, gue bukan merasakan. Maksudnya gue tuh kayak merasa setiap orang tuh kan pribadi beda-beda. Ya kasarnya ya ada otak yang di atas sama yang di bawah. Ya ibaratnya tuh emang dasar ceweknya terlalu pemilih kali ya. Terlalu pemilih. Balik lagi ke personality sendiri-sendirinya itu sih. Iya. Jadi lo sebagai cowok juga ibaratnya jangan patah hati aja sih. Lebih ya cewek banyak kali. Slow aja ibarat. Mungkin tuh cewek emang dasarnya banyak gaya aja. Iya, sebenarnya ini ceweknya yang kayak terlalu berlebihan sih menurut berlebihan gua. Sih kayak kurang ajar sih ibaratnya. Lu kayak cuma perkara Ava Jamet dan ibaratnya belum tentu yang berAva Jamet tuh jelek. Belum tentu. Atau orang nyusahin gitu. Iya. Belum tentu. Barangkali dia low profile. Low profile. Kayak gua. Enggak. Gue emang low profile. Maksudnya ya jangan terlalu dipikirin ke Ava ya sebenarnya ya. Jadi ibaratnya kesannya lo mikir gini aja. Gila nih cewek. Standarnya dari Ava doang, nggak dari penampilan aslinya. Setuju. Ibaratnya buset, ibaratnya lo nyari jodoh tapi cuman dilihat dari secara digital. Bukan dari secara nyatanya. Iya. Toh padahal ntar ujung-ujungnya kalau lo mau lebih close, lebih dekat, ujungnya kan harus ketemu real. Taunya realnya nggak sesuai harapan. Nanti begitu loh. Cuma perkara Ava Jamet, ya Allah, lo mau nyari nama di Ayo Dance. Bagaimana? Ibaratnya mau dibilang orang, wah gila couple kamu Avanya bagus banget ya. Wih. Masa ketemu ngebahasnya kayak gitu? Elah. Nyari apa sih lo di Ayo Dance? Para cewek. Kumaha tuh sih ya. Hey. Apa
Gue ketinggalan gitu ya. Ya sebenarnya juga salah juga ya, maksudnya dia Ya, tetap sebenarnya semangat lah ya ibaratnya kalau menurut gua sendiri ya. Sebenarnya yang ngepost itu sebenarnya nggak perlu dipost juga, harusnya dia lebih yang kayak kayak lebih apa ya, kalau secara gue pribadi gue yang kayak merasanya kayak oh ya udahlah kalau kayak gitu mau gimana, ya udah gue Mau next gimana? time kedepannya mungkin ya harus cari cewek yang lebih baik mungkin gitu loh. Ya, Ya, kayak kalau gitu kan. emang mau mikir lebih banyak gayanya, lu tinggal mikir gini aja. Oh, kasihan banget tuh cewek, standarnya cuma dari Ava doang. Boom. Mati. Standarnya ya mikir gitu aja sih. Kalau emang mikir secara sarkasnya gitu loh. Kasihan banget tuh cewek, standarnya cuma dari Ava doang. Dah gitu aja. Belum tentu realnya gimana. Belum tentu real gimana ya kan. Gitu. Oke, sudah terjawab dari Seharusnya Insflow. udah lah ya. Selanjutnya. Woo! Di sini ada pertanyaan Apa tuh? dari Facebook. Namanya Sar. Oh, SAR. Tim Sar nih. Tim SAR. Enggak, Sar. Jadi begini. Selamat siang. Lah ini udah malam. Masih yang ini udah malam. Enggak. Enggak. Dulu siang. Pas dia bikin Mungkin siang. dia di Brazil tinggalnya. Oke, lanjut. Mohon maaf, saya ingin bertanya. Ya. Mungkin semua sudah tahu Ava Old. Oh, yang tadi nih Ava Old berhubungan dengan Ava Old. lagi ya Allah. Terus oke. Mungkin semua sudah tahu Ava Old. Yang saya tanya yang benar-benar old ya, yang berbau dan seperti didapatkan hasil dari Better Party. Oh, gua banget tuh dulu. Tanpa hasil Better Party per tim pada zamannya. Dalam kurung tanpa program ilegal. Anjay, keren. Mas Sar ini keren. Apaan sih lu? Oke, lanjut. Sampai harus bikin tim sama temen net dan orang random yang kadang cuma bantu PF dari level 6 sampai level 8. Kasian Dan sangat banget, gua wah aja dulu sekali apabila bisa dapat Avaden dengan mahal pada zamannya seperti contoh Ava Bomber. Apa tuh Ava Bomber? Ava Bomber ada yang jaket warna hijau tuh dulu tuh. Oh iya, Yang itu namanya Vaden. Ava Bomber ya? Ava Bomber tuh. Kira Ava Bomber. Oh, bomber. Bentar. Salah. Bom yang merah. Iya benar, merah. Iya salah gua. Yang ada bomnya, warna merah. Yang satu set sama celana. Iya. Yang celananya hampir kelihatan kolornya. Iya. Buset, kata kolor. Sorry. Heboh gua. Ava Oke, Bomber lanjut. emang dulu Iya sih, wow banget ya sama Wah, banget sih. sama hair Akira. yang topi yang gini-gini ya. Nah, iya itu juga boleh tuh, baseball ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut ya. Dari Ava Bomber ya, Ava Bomber set dari hair sampai shoes dan mendapatkan tidak semudah saat di Couple Garden muncul. Menurut Mas Farid, kenapa orang-orang masih diskriminatif hal-hal kecil seperti itu? Saya bermain untuk fun dan hiburan di game ini, dan apabila ada nih yang memakai Ava Old Den maupun Ava Old acak-acakan, saya sangat welcome. Dan terkadang saya sedikit berbincang-bincang ringan sekaligus dengan bernostalgia dengan orang-orang yang seperti mereka yang Ava Den itu. Dan bagaimana Mas Farid memberikan sedikit saran untuk orang-orang yang pikirannya gabut itu. Oh, pikiran yang ini, yang diskriminatif itu. Bentar, maksudnya tuh lebih kayak Apa ya? Saran Mas Farid kepada orang yang diskriminatif terhadap Ava Den. Oh, lebih ke saran gua gitu. Maksudnya kayak apa sih? Terhadap orang yang diskriminatif sama Ava yang pakai Den, kenapa dikatain? Oh, dikata-katain gitu. Ya elah, lagi-lagi baik lagi kayak tadi sih. Ibaratnya standar tuh lihat penampilan cuma dari Ayo Dance doang. Balik lagi yang Balik lagi yang tadi. Ya. Ibaratnya lo Avatar Den masih oke aja kalau selagi orang gitu. Tujuannya kita bermain game ini sebenarnya mencari teman sih, bukan untuk mencari ajang gaya. Iya, bukan untuk ngata-ngatain Avatar sih. Untuk kita tuh mencari game itu untuk mencari teman, kayak mungkin berkompetitif atau mencari apalah, nyari cewek segala macam, bukan kayak. Tapi emang iya sih, semakin lama tuh Ayo Dance tuh lebih kayak ke ajang gaya dan gengsi gitu. Ajang gengsi paling tinggi sih. Avatar VIP atau sampai Harus rambut banget sampai VIP. sepatu, ya kan? Room ACC segala macem. Ada VIP. Wih, kejar nih. Iya, Gak tahu ada lu mukanya VIP. kalau kayak kerbau gimana lu? Kan gak tahu. Taunya matanya cuma 3. Dajal dong. Matanya 3. Dajal dong. Iya kan belum ada yang tahu ya kan. Avatar tuh Ja- jangan terlalu dipengaruhi gitu. Pengaruhin banget lah. Ibaratnya ya. Gua sendiri pribadi ya. Gue bahkan suka
mixin rambut lagi Ya, avatar yang Den sama yang Cass. ya. Itu benar-benar Gua juga bisa kadang jadi begitu. keren. Iya, bisa jadi keren juga. Maksudnya Avaden itu nggak semua jelek gitu loh. Dan gue juga ibaratnya salah satu orang yang mencintai Avatar yang lama-lama sih, yang jadul-jadul gitu juga. Ibaratnya Yang cana-cana gombrang tuh benar-benar keren loh. Ya, itu gue juga ada. Yang setengah Ada, pendek. tuh ada Dicar. Ada tuh yang Avatarnya. zebra-zebra. Iya, ada. Itu keren loh sebenarnya loh. Balik lagi sih, ya udah sih jangan terlalu dijadikan ajang, lo kira Fashion Week Avatar di Discovery gitu. Itu kan kayak pribadi orang juga, orang Pribadi suka orang. fashionable-nya begitu, ya kenapa nggak boleh gitu loh. Iya, Dia suka tapi- kayak gitu kok. Ya kan? Ya ibaratnya lo mau ngajak ibaratnya tuh ya, kita pengen ngobrol sama tuh orang pakai standar kan kasihan. Hmm. Ibaratnya dilihat Avanya jelek, emang kita nggak bisa berinteraksi dengan orang itu. Hmm. Ya ibaratnya lo jangan kayak gitulah, kasihan gitu loh ibaratnya. Kita kan Iya. tujuan main game kan buat nyari teman. Dari temen. Gua aja pribadi nih ya. Gua kan sekarang ini bahkan gua kalau lagi main Ayaden, kalau lagi gabut, gue masih suka sering lihat ada orang yang masih bikin room battle party Battle yang party, tim. Iya, yang tim. Gue masih sering masuk. Gue juga sering masuk Dan gua. bahkan gue Meskipun sendiri dan gue udah kering banget, udah tinggal 8.000 doang. Gue karena Iya. kenapa? Gue demen aja nostalgia gitu. mainnya seru, Iya, seru gitu loh. iya. Lawan NPC ya kan. Dan satu lagi, gue bisa berinteraksi baik sama orang-orang yang ada di dalam itu. Dan bahkan dia itu pemakai cheater, gue masih bisa ajak ngobrol dia loh. Iya. Ya karena seru orangnya. Seru. Ya mungkin ya kita bisa mikirnya, ini orang alien kita ajak ngomong gitu loh. Tapi kalau terlalu udah ngobrol sama dia nih, berinteraksi deket gitu ya. Ya ternyata dia banyak cerita juga deh. Bahkan dia bisa kayak cerita kayak, wih Ipo lagi naik loh gitu-gitu. Boom. Gitu loh kayak, ya saling berinteraksi itu sebenarnya nggak salah sih sama Ya. orang-orang yang kayak masih mencari Avaden. Itu karena lucu loh. Ya lucu ya. Berteman baik. Gue aja sekarang masih ada nih kenalan gue namanya Uncle Bill kalau lu tahu lo. Gue suka panggil dia paman gitu. Paman ini udah harus relock belum biar Avanya biar dia riset lagi. Dia Oh iya riset aja sekarang nih pada mau riset. Seru Seru. tuh Uncle Bill emang the best dah. Makanya gue bilang kan vibes dulu tuh lebih mantep dibanding Iya loh. sekarang. Gue sih merasa gitu sih. Dulu ibaratnya gak ada yang ibaratnya membeda-bedakan, sekarang banyak banget perbedaan. Perbedaan yang diadakan gitu loh. Yang seharusnya gak ada jadi ada gitu loh. Gue jadi kayak kepikiran loh ya. Kayak Ayo Dance tahun makin ke tahun orangnya kan begini nih. Kita udah kelihatan nih. Lu ngebayangin sih 5 tahun lagi bakal gimana? 5 tahun lagi bangkrut kali. Gak tau juga. Sensor gak? Lanjut lah. Enggak, itu kan lebih, itu kan cuma opini. Megasus. Bayar kita anjing. Megasus tolonglah. Lihat muka saya. Anda nggak membayar kita, tolonglah. Bebas kali. Gimana sih lo? Ya kena Tolong. mental. Enggak, gue lebih ke prefer tuh untuk mengatakan kalau Megasus tuh lebih lebih berinteraksi dengan kita juga, lebih mengenal, lebih ngelihat talent kita gitu loh. Talent kita tuh yang kayak selama ini kita udah bangun, udah kita angkat-angkatin, tapi dari pihak developmentnya nggak nge-support kita gitu loh. Yang gue pengen tuh dia lebih mengenal kita. Iya. Ya sekedar kayak share kita lah, kalau kayak contoh gue bisa buat podcast kayak begini. Kok gue jadi sedih begini? Ya. Maksudnya kayak share apa yang Ya. yang pemain itu punya talent gitu loh, yang punya bakat tuh di share kalau bisa gitu loh. Podcast ini nggak apa-apa kalau nggak usah, yang orang yang lebih dulu juga nggak apa-apa gitu loh. Oke, berarti ya buat lo yang tadi nanya siapa tadi? Sar siapa tadi? Ya? Sar doang. Sar dong ya. Ya udah jadi kayak ibaratnya lo nyari ya lo gak usah terlalu ngurusin banget lah. Ibaratnya temen di akhirnya juga orang di rakyat di akhirnya sebanyak kok. Jangan terlalu dimasukin ke hati orang-orang yang suka diskriminasi gitu. Biarin aja lah ibaratnya gitu. Pemain detail lebih Pemain terbuka aja terbuka sih. aja udah. Ya udah kalau mereka nggak mau temenan sama kita ya udah silakan. Kalau dia beranggapan Ava kita kayak sampah ya udah silakan. Yang penting kan kita main tujuan buat nyari teman gitu, bukan nyari orang-orang yang Kalau ada orang yang berpikiran gitu udah dijauhin aja. Cari tau teman banyak kok bisa cari kan. kalau mau mikir sarkasnya lagi nih, ya Allah sarkas lagi. Aduh kasar. Sarkas lagi. Aduh gimana nih penderitaan podcast ini? Oke, tapi boleh. Apa Kalau nih? mikir sarkasnya lagi ya ibaratnya gini aja. Kasihan banget ya. Nyari teman aja pakai standar Ava. Tapi udahlah.
Ya ibaratnya gini loh, lu nyari teman aja yang Ava jelek aja nggak temenin, dia kasihan amat. Lu di dunia nyata nggak punya temen. Kayaknya sih itu orang yang ngomong gitu sih, yang dunia nyatanya tuh nggak punya teman karena penampilannya jelek kali ya. Bisa jadi. Bisa ya. jadi. Bisa jadi. Gantengnya di Ayodes akhirnya orang yang Avanya jelek dikata-katain nih kan kurang ajar. Ya enggak gitu iya juga lah. sih, bener sih. Iya. Open minded lah. Open minded lah, terbuka lah. Terbuka aja udah. Ava itu nggak ngaruh ke apa-apa Nggak ngaruh. kok. Ava itu kayak lebih ketertarikan kita sendiri. Kita suka sama Ava ini, kita pakai. Boom. Kita pakai. Boom. Terus sekali ketemu lu bawa Lambo, pakai jam Rolex ya. Kali aja ya kan, ada yang Avanya identik gitu banyak tau. Iya. Low profile gitu Iya, banyak. low profile gitu banyak banget sumpah. Avanya jelek ya kan, sekali yang ngumpul-ngumpul, mobilnya Lambo, pakai jam Rolex. Gila gak sih lu? Kayak contohnya salah satu artis Wendy Walters kan dia kan pemain Ayadan juga. Avanya juga biasa-biasa setahu gua. Iya bener kan? Iya, dia Apa biasa-biasa? Emang itu nickname-nya aja yang mengerikan. Cuma kalau misalnya nickname-nya yang kayak biasa-biasa aja. Gak tahu pemainnya Wendy Walters gitu loh. Itu salah satu contoh sih. Dan gua pun juga salah satu orang yang gak mencintai avatar yang modelan kayak VIP gitu sih. Buang duit sebenarnya sih. Sekarang ini mikir 1 juta cuma buat dunia dikit. Iya, bisa buat kepentingan lain. Lu bayar listrik 1 juta tuh bisa beli apa aja sih? Nyenengin cewek gitu, ngajak jalan cewek bisa, coy. Setuju. Ini baru gentle. Ngajak jalan cewek ya kan, ujung-ujungnya cekin. Canda cekin. Lu awal-awal udah keren loh malah. Ujung-ujungnya gendoan. Aduh mau kencing dulu. Bentar mau kencing beneran. Oh beneran. Tunggu sabar, penutup. Kita kayaknya udah habis kan? Iya. Bentar. Bentar lagi. Ngantuk player enggak? Itu jadi kah? Enggak, nanti udah ini. Oh ya udah. Kencing dulu ya bentar. Enggak, sabar. Gue masih. Oke, jadi sebenarnya cuma sampai sini aja. Ini pertanyaan terakhir dari Sar. Jadi waktunya sudah habis sih sebenarnya. Udah habis ya? Ya, jadi Nambah thank billing, you. Bang. Hah? Nambah billing. Mau nambah? Lu kalau mau nambah lu gak boleh kencing. Oh iya benar. Oke, jadi thank you ya untuk Mas Farid, thank you banget. Oke. Jangan lupa untuk subscribe My Destiny dan juga jangan lupa terus nyalakan lonceng kita. Cengklik. Anjas.